Anda kembali bersama kami dalam podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Novita. Kembali lagi kepada Bung Tobias Fatiasina. Nah, kita tarik ulur ke bawah nih, Bung. Dinamika bahkan tantangan yang dihadapi sepanjang menjalani karir bahkan hingga saat ini. Mungkin ada hal-hal yang dirasakan saya harus push untuk melakukan hal ini biar Maluku semakin maju. Begitu, Bung. Jadi terima kasih. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa jadi petinju itu tidak gampang, ya kan? Harus punya satu motivasi, harus punya tujuan bahwa saya mau bertanding ini nih mau juara atau tidak. Ya, itu yang penting itu dulu. Kalau tidak ada motivasi untuk juara, ya mendingan stop, ya kan? Mubasir. Karena yang saya ngelihat bahwa di Maluku ini kurang apa? Juara dunia pertama Elias Pikal, ya kan? Juara kedua juara dunia kedua Niko Thomas, itu Maluku semua, ya kan? Nah, mereka ini tuh keluar dari mana? Keluar dari Maluku kan? Terus gimana generasi mudanya ini belum ada nih yang melanjutkan itu? Saya bilang kembali lagi bahwa pembinaan yang pertama. Kalau tidak ada pembinaan itu nonsens untuk kita juara. Kenapa kita lihat bahwa ada kejuaraan-kejuaraan yang waktu dulu waktu saya masih kecil masih sama Om Teddy Van Rom, itu kan setiap 2 bulan sekali bikin tinju, dan anak-anak yang ada di luar itu motivasi sekali untuk tinju dan banyak sekali, ya kan? Akhirnya membawakan Bem Gomis, ya kan? Pete Gomis, ya kan? Niko Thomas, Charles Thomas, ya kan? Noche Thomas, semua itu keluarga besar yang memang punya spirit yang luar biasa untuk Maluku. Nah, kenapa sampai hari ini dia mati suri? Ya itu karena pembinaan. Kalau pembinaan nggak ada, tidak pernah akan jadi keluar anak-anak kita ini sebagai juara. Berarti Bung harus ada ruang bahkan lewat event-event biar ini tinju Maluku nggak disebut mati suri seperti itu. Iya, harus ada punya satu tujuan untuk memajukan tinju ini dengan apa? Ya event-event. Nah, kalau event-event sebenarnya gampang. Saya dulu tahun 95 pas Indonesia 50 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Ini emas ya. Itu saya buat pertandingan tinju di sini loh. Saya promotor. Saya bikin di lapangan Merdeka tahun 1995. Saat itu saya bikin kejuaraan OPBF. Dan saya saat itu sudah berhenti tinju. Tapi karena saya punya senang dengan tinju, akhirnya saya buat event. Saya buat event. Nah, Niko Thomas yang partai utama saat itu. Iya, betul. Dan memang tentunya saya ini mewakili pemuda-pemudi Maluku yang memang favoritnya bahkan suka sama tinju. Mungkin mengharapkan supaya Bung Tobi bisa lagi melakukan hal yang di tahun 95 seperti itu. Adanya event, adanya ruang-ruang seperti itu biar adanya petinju Maluku nih yang memang pecah telur bisa mengikuti jejaknya Om Elias Pikal. Jadi saya punya rencana nanti ya. Mungkin saya balik lagi, saya akan bertemu dengan Pertina. Nah, saya akan mungkin berbicara sebagai ketua KBTI kan, agar bagaimana memajukan pertandingan tinju di Maluku seperti apa. Dan kalau nanti memang mereka it's okay, baru saya akan buat satu program, dan program itu untuk jenjang misalnya 3 bulan sekali untuk pertandingan tinju di Maluku. Itu mungkin seperti itu. Oke, semangat Bung, semangat. Semoga semua yang cita-citakan bisa tercapai dan terrealisasi. Amin. Ini yang paling terakhir nih. Ini Bung, selain menjadi Ketua Umum KBTI dan juga mantan petinju Maluku, kesibukan apa lagi di belakang itu? Kalau saya kesibukan memang di partai politik, ya kan. Jadi kebetulan saya memang basicnya di politik, ya kan. Jadi memang ya setiap hari itu ya jadi pengamat, ya kan. Tapi kan punya konten kreator juga kan? Ya, salah satu konten kreator juga. Kalau konten kreator itu saya buat untuk buat eksponen pemuda Indonesia. Karena saya lah salah satu eksponen pemuda Indonesia, karena dulu waktu zamannya Idrus Marham, saya sebagai ketua KNPI di situ, salah satu ketua di situ. Dan kita memang ada punya satu kreasi atau kreator itu terutama untuk eksponen pemuda Indonesia, karena eksponen pemuda itu ex yang mantan ketua umum KNPI atau ketua KNPI semua bergabung di situ. Nah, itulah yang konten-konten kita buat itu untuk apa? Untuk generasi muda.
Kalau saya mantan ketua kelas bisa nggak? Bisa, namanya ketua kelas mantan kan, mantan ketua namanya pemuda ya itu harus. Nah, tapi saya mikir benar juga bahwa saya memang ada di situ karena untuk membina generasi muda ya memang ada di situ, ada di Eksponen Pemuda Indonesia. Wow, luar biasa. Itu. Nih saya mau kasih nilai berapa nih buat Bung? Kayaknya 80 sampai 90 ya, masih kategori A, amat baik ya. Amat baik ya Bung ya. Terima kasih. Nah, luar biasa nih. Berarti juga selain itu saya dengar ada usaha juga ya. Pengusaha, salah satu pengusaha juga Bung ini. Pengusaha di bidang apa nih? Makanan, alat-alat kesehatan, Ini luar biasa sih Bung ini ya. Punya talenta yang dikasih Tuhan sangat luar biasa. Jadi memang tidak terhenti dari mengawali karir sebagai petinju, terus ketua umum, tapi masih terus berkelanjutan. Dan saya punya yayasan ada. Saya punya yayasan itu untuk pembinaan anak-anak jalanan. Wah. Nah, namanya Esi Pratama Foundation. Nah, Esi Pratama Foundation itu misalnya dari di sini misalnya nggak sekolah atau putus sekolah, itu masuk ke kita punya yayasan itu pasti diterima. Misalnya dia baru SMP nih, ya kan, atau SMA, putus di SMA, dia nggak lanjutin, bisa. Itu sekolah jarak jauh bisa. Oke, nanti kalau kapan-kapan saya bisa mengunjungi gitu kalau dikasih kesempatan buat Om. Langsung berangkat kita kunjungi ke yayasan sana. Oke. Ya, bisa. Nah, bisa lihat kan itu binaan anak-anak setiap 1 minggu tuh kan ada banyak. Wow. Luar biasa. Ini sebenarnya kita masih bahas lebih banyak, lebih panjang, lebih luas tapi terakhir mungkin seperti ibaratnya kata-kata penyemangat, pesan buat pemuda Maluku untuk tetap melanjutkan mereka punya karir apalagi di dunia tinju khususnya. Silakan Bung. Untuk generasi muda Maluku, saya sebagai mantan petinju saya pastikan bahwa petinju khusus untuk Maluku ini tidak pernah akan ketinggalan dengan yang lain. Dan harapan saya ke depan bahwa pemerintah Maluku maupun seluruh elemen masyarakat yang memang punya satu kerinduan untuk memajukan tinju di Maluku ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, ya kan, memajukan tinju di Maluku ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Tobi sudah hadir dalam program podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku, dan kita berharap akan hadir lagi juga narasumber seperti ini. Oke, demikian Sobat Ruang Miku di mana saja Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bung Tobi Patiasina. Semoga dunia pertinjuan di Maluku tidak mati suri namun tetap bangkit lewat event-event bahkan ruang yang diberikan. Terima kasih. Saya Miku Novita pamit. Sampai jumpa.